Ritual itu namanya ritual senyawa. Ritual senyawa itu Mas kayak menyatukan jiwa Doyol itu sama suaminya saya. Wes enak cerita sama suaminya saya sampai sekitaran jam 2 suaminya saya ke belakang. Datang dari belakang, suaminya saya bawa uang banyak dan bawa baju. Tak kirain sama saya, si Toyol tadi tuh langsung nyetor ke suaminya saya. Ternyata enggak. Uang yang tadi itu langsung masuk ke dalam baju yang pertama kali suaminya saya ritual. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada malam ini kita berada di Madura. Kita ditemani seorang narasumber yang bernama Mbak Tiara. Mbak Tiara akan bercerita tentang pengalamannya di mana Mbak Tiara dengan suaminya pernah mencari pesugihan tuyul. Katanya Mbak Tiara di daerah Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Mbak ya? Sehat. Kegiatannya apa ini? Saya cuma jadi ibu rumah tangga ya, cuma bersihin rumah aja, santai di rumah aja. Itu awal cerita kok sampai memelihara tuyul itu gimana Mbak? Awalnya itu Mas, kan saya nikah sama suaminya saya tuh memiliki usaha. Usahanya tadi itu lama-kelamaan itu bangkrut. Jadi di usahanya saya bangkrut dan di sisi lain saya memiliki tanggungan banyak. Jadi kan saya banyak pikiran. Suaminya saya tuh ke rumah temennya, habis pulang dari rumah temennya, suaminya saya masuk ke kamar, bilang sama saya, katanya mau ke Jawa Tengah, ke Magelang. Itu dapat katanya mau cari toyol gitu. Sama saya, ya udah gitu, tak temenin gitu sama saya. Terus di Magelang saya sama suaminya saya tuh 10 hari. Habis itu pulang. Ya, saya di Magelang itu cuman ada di kos-kosan gitu, tapi yang cari itu cuman suaminya saya. Habis saya nyampe di rumah, suaminya saya cerita kalau di tempat suaminya saya yang cari itu ada suatu pohon, di dekat pohon itu ada kayak ruangan gitu. Terus katanya di ruangan itu kayak ada kotak-kotak gitu Mas, ada gitu kayak patung-patung kecil gitu, sama ada kayak mbah-mbah gitu, sama mbah-mbah itu disuruh milih salah satu. Suaminya saya tuh pilih di sebelah ujung kanan, ambillah itu patungnya. Terus habis itu ada ritual itu namanya ritual senyawa. Ritual senyawa itu Mas kayak menyatukan jiwa Doyol itu sama suaminya saya. Jadi kalau suatu saat Doyol itu dibunuh sama orang, suaminya saya ikut mati. Dan Doyol tadi itu Mas kalau dipegang orang itu kami berani menebus berapa aja, soalnya kalau Doyol itu dipegang kan suami saya juga terpegang orang itu, soalnya kan sudah nyawanya menyatu, nyawa suaminya saya ada di Doyol itu.
mbahnya dulu tuh berpesan kalau disuruh hati-hati dan sediakan di kamar itu kayak ruangan tersendiri buat si Toyol, disuruh sediakan kepiting sama benang. Kepitingnya diikat dan digantung. Itu buat mainan si Toyol. Malam pertama kerja Toyol tadi itu dia nggak langsung kerja, tapi saya buat beras kuning dulu, itu dari kunyit dicampur sama beras. Lalu suaminya saya tuh mencari target dulu. Habis itu bawalah beras kuning tadi ke tempat yang mau diambil uangnya, taruhlah di situ. Jadi kemalaman itu si Toyol langsung menuju yang sudah ada berasnya. Dan pada malam itu saya sama suaminya saya tuh nggak bisa tidur. Wes ada rasa cemas, tegang gitu. Saya nanya sama suaminya saya, kenapa harus beda kecamatan gitu. Ternyata suaminya saya bilang, kalau pas di dalam satu kecamatan takut ketahuan, takut ada tetangga yang curiga. Habis itu wes enak cerita sama suaminya saya sampai sekitaran jam 2 suaminya saya ke belakang. Datang dari belakang, suaminya saya bawa uang banyak dan bawa baju. Tak kirain sama saya, si Toyol tadi tuh langsung nyetor ke suaminya saya. Ternyata enggak. Uang yang tadi itu langsung masuk ke dalam baju yang pertama kali suaminya saya ritual. Habis itu saya menghitung uang sama suaminya saya, ternyata hari pertama saya dapat 5 juta. Bahagia saya sama suaminya saya, bisa menyeimbangkan ekonominya saya dan kesulitannya saya yang kemarin-kemarin. Habis itu sudah bahagia-bahagia sama suaminya saya bilang, katanya disuruh nyusui gitu. Saya bingung nyusui siapa, saya belum punya anak waktu itu. Ternyata disuruh nyusui si Toyol tadi. Ya saya kaget, saya nggak mau, soalnya kan saya belum punya anak, saya belum punya keinginan untuk nyusuin seorang anak gitu. Pas suaminya saya bilang gitu, ya udah nyusuin aja nggak apa-apa gitu. Ya saya terpaksa, soalnya saya kan banyak kebutuhan. Jadi saya tuh mikirnya ke uang. Tetap saya nyusuin si Toyol tadi. Tapi tuh kan nyusuin tadi tuh rasanya itu sakit, sama saya merinding semua. Soalnya bukan anaknya saya gitu. Tapi Mbak itu melihat nggak sosok Toyol itu? Enggak, saya nggak kelihatan. Dari pertama kali datang dari Magelang, saya tanya sama suaminya saya. Ternyata katanya ada, tapi kenapa kok saya nggak bisa lihat gitu. Tapi yang melihat itu cuma suami Mbak aja ya? Iya, cuman suaminya saya. Soalnya kan yang awal mulanya cari itu cuma suaminya saya. Sama yang mengikuti ritual itu cuman suaminya saya. Dan hari keduanya itu Mas, masih dengan cara yang sama. Suaminya saya masih ya bawa itu beras kuningnya, dan si Toyol itu berangkat ke tempat yang dituju tadi. Di hari kedua itu Mas sudah dapat 20 juta. Terus di hari ketiga dan seterusnya sampai 1 bulan itu sudah sekitaran hampir 1 M. Baru dapat 2 bulan itu saya di jalan itu beli tanah. Soalnya dari mbaknya itu ada persyaratannya, itu tidak boleh dibuat foya-foya, harus dibuat beli tanah sekitaran 2 hektar. Nah kan uangnya cukup, dari itulah saya beli Mas. Dan lama-kelamaan saya sudah dapat uang banyak, pemasukan banyak, terus banyak-banyak. Saya beli mobil sembarang sudah. Tapi saya tuh pernah
Di satu malam saya bilang saya pengen ikan ayam gitu. Katanya suami saya jangan gitu, soalnya tidak boleh, emang dari mbahnya tuh tidak boleh. Nah, dari situ saya kan mikir mas, uang sudah banyak, masih cuman beli ikan ayam itu nggak boleh, sedangkan ikan ayam di waktu itu 1 kilonya itu masih 25. Terus saya gini, aku pengen makan ikan gitu, ya udah beli ikan asin aja, tapi digoreng hari ini, 3 hari kemudian nggak apa-apa dimakan gitu. Terus mas, lama kelamaan kan sudah banyak, ya saya sudah banyak mobil, sudah banyak tanah, dan di sekitarannya saya tuh tetangga-tetangganya saya tuh sudah mulai curiga gitu. Dari situ tanah tadi yang saya beli tuh dibuat toko kayak toko sembako gitu. Terus kan masih belum jadi tokonya. Tetangganya saya tuh ada satu tanya, kok sudah buat toko, sudah banyak sawah, sudah beli mobil gitu, emang dapat uang dari mana? Kayaknya kamu nggak kerja gitu, suaminya kamu aja di rumah gitu. Saya jawab, suaminya saya dapat harta dari orang tuanya saya gitu, ya kayak buat turun temurunnya gitu mas. Dapat warisan lah ya. Iya, harta warisan gitu. Warisan. Ya dari itu tangganya saya tuh masih curiga. Saya bilang sama suaminya saya, gimana gitu, ya kata suaminya saya, cepetin tokonya dijadikan, bilang aja kalau sudah di hari-hari ke lain itu dapat dari uang toko sama ya uang sisa-sisa dari aku lah gitu katanya mas. Iya mbak, kalau memelihara tuyul itu apa nggak boleh memakan ikan? Boleh mas, asalkan itu dapat dari tetangga. Biasanya kan kalau ada tetangga hajatan gitu kan dianterin gitu, itu boleh. Tapi kalau beli sendiri itu nggak boleh mas, katanya itu harus hemat. Habis itu apa, suaminya saya kan pernah bilang kalau dari mbah itu katanya disuruh harus beli yang berwujud gitu, kayak mobil, kayak tanah gitu. Saya aja pengen gitu kan sudah punya semuanya, ya uang sudah banyak gitu ya mas. Saya tuh pengen kayak orang lain ke restoran gitu, tapi sama suaminya saya nggak boleh. Saya ajak ke warung, kata suaminya saya jangan gitu, padahal sudah punya semua mas, tidak boleh gitu. Soalnya uang itu harus dijadikan yang berwujud, tidak boleh dibuat ya buat itu shopping gitu, nggak boleh mas. Nggak boleh foya lah ya. Mm-mm. Tapi yang setiap hari yang dimakan itu apa mbak? Nasi juga ya? Terus lauknya apa terus? Lauknya aja itu cuman sayur, ya kayak tahu tempe gitu dah mas, padahal uang sudah banyak gitu, tapi kayak orang yang nggak punya apa-apa Nggak gitu. punya uang ya? Iya. Merasa kayak masih miskin berarti ya? Iya. Dari itu aja mas, saya pernah, orang tuanya saya itu ke saya, katanya mau pinjam uang gitu. Saya sebagai anak kan biasanya memberi, tapi uang itu nggak boleh dikasih meskipun sama orang tua. Minjem aja itu harus ditanyakan hari apa yang mau bayar, 1 minggu atau 3 hari gitu. Dari situ saya mikir, saya aja sama orang tua nggak bisa ngasih, padahal saya sudah punya semuanya gitu. Dan saya merenungkan diri setiap malam, melakukan itu kayaknya banyak dosa, ke orang tua nggak bisa beri, ke tetangga-tetangga aja saya nggak bisa mengasih hajatan apa, kayak ikan-ikan gitu. Saya aja kan nggak boleh beli ikan gitu mas. Terus saya tuh sudah capek ya, apalagi setiap tuyulnya itu sudah pulang kerja, saya
nyusui terus. Kalau nyusui itu Mas sakit banget. Ya sakit. Saya kalau nyentuh itu enggak, tapi kayaknya itu sakit gitu. Sakitnya itu kayak kalau pegang itu loh Mas, kabel-kabel yang itu yang buka-buka itu. Kayak kesetrum lah ya. Iya kayak itu, tapi lebih nyeri. Tapi habis di apa? Habis tuyulnya nyusu itu apa enggak capek lemes itu, Mbak? Ya saya juga mikir ya Mas, di pagi hari saya tuh bangun pagi biasanya seger. Saya kan nggak kerja apa-apa, saya cuma di rumah, tapi badannya saya tuh kayak yang lemes, kayak yang pusing gitu. Padahal saya nggak punya riwayat darah tinggi, nggak punya riwayat darah rendah, nggak punya. Saya bingung terus. Itu sudah setiap hari kan Mas, saya capek, saya juga mikirin orang tua. Waktu itu Mas, kakaknya saya datang minta tolong sama saya, katanya mau pinjem uang buat anaknya yang sakit. Anaknya tuh kan sakit, harus dioperasi. Kakaknya saya itu butuh biaya sekitar 40, itu sudah 40 juta. Ya kayak saya sebagai saudara adiknya tuh kan ingin bantu, tapi suaminya saya nggak pernah bolehin gitu. Jadi suaminya saya datang ngomong sama kakaknya saya, mau pinjem berapa? Ya 40 gitu. Mau bayar kapan gitu? Ya sekitaran 1 minggu 2 minggu gitu. Kalau anaknya saya sudah dioperasi, nanti apa yang bisa dijual saya jual, bilang gitu Mas. Ya, dari hari itu berapa bulan kemudian itu kakaknya saya sama orang tuanya saya nggak bisa bayar. Suaminya saya itu sudah omongannya nggak enak terus, ngajak ke orang tuanya saya, katanya mau nagih uangnya yang pinjem. Saya sebagai anak kan nggak enak ya Mas. Terus saya sudah ikuti suaminya saya nyampe sana, minta ke orang tuanya saya, bilang gini, Bu, uangnya nggak mau dibayar gitu, hutangnya sampean gitu. Terus orang tuanya saya bilang, maaf ya, saya masih belum punya uang gitu katanya. Dari situ, dari kata maaf orang tuanya saya itu, suaminya saya marah besar sampai ngomong gini, mun empian tandi pese tak usah otang, mun tak bisa nyerai, bilang gitu. Kayak saya sebagai anak kan hatinya saya sakit banget kan, saya banyak uang, banyak segalanya, tapi saya tidak bisa membantu orang tuanya saya. Dari situ, habis itu saya dari kediaman orang tua pulang sama suaminya saya. Di rumah saya bertengkar hebat sama suaminya saya, sampai suaminya saya mukul dan saya mukul balik. Di waktu itu saya minta cerai, tapi sama suaminya saya nggak mau dicerain gitu. Soalnya kan itu si Toyol kan harus butuh Netek tadi ya? mepek. Nyusu tadi ya? Iya, butuh nyusu. Tapi kan saya sudah capek ya Mas. Sudah nggak bisa bantu saudara, sudah nggak bisa bantu orang tua. Sedangkan saya juga ikut itu kan, ikut bantu suaminya saya. Kayak saya kan, saya yang menyusui, bukan suaminya saya Mas. Terus saya mulai bertengkar hebat, suaminya saya waktu itu keluar. Nah, di waktu itu saya punya kesempatan, saya lari, saya pulang ke sini. Terus tapi tinggal dulu di mana tuh, Pak? Gimana? Dulunya tinggalnya di mana sama suaminya? Saya tinggal di Jawa Timur. Oh, terus pulang ke Madura ini ya? Iya, Berarti asli mbaknya Madura, suaminya Jawa Timur. Jawa. Iya, saya asli Madura, suaminya saya Jawa. Berarti pas waktu melihara tuyul itu waktu itu di Jawa ya? Di Jawa, Mas. Iya. Terus ini sudah berapa Mbak? Berapa tahun apa berapa bulan pergi dari rumah ini? Pergi dari rumah. Saya yang sudah lari dari suaminya saya.
itu sudah sekitaran 2 tahun lebih. Hampir 2 tahun lebih Mbak ya. Ya, Terus gimana yang melihara yang nyusui tuyul tadi Mbak? ya nggak tahu Mas, mungkin suaminya saya sudah cari yang baru mungkin kan buat nyusui si tuyul. Soalnya kan si tuyul harus dinyusui kan Mas. Iya ya. Tapi nggak pernah komunikasi lagi dengan suami Mbak ya? Enggak, saya sudah ganti semuanya dari HP, dari nomor sudah saya ganti semua. Itu niatnya Mbak memang cerai, apa sudah cerai apa gimana Mbak? Apa sudah punya surat itu? Surat cerainya belum ya? Masih proses sih Mas, soalnya suaminya saya masih belum mau tanda tangan gitu. Kalau tahu usianya berapa tuh Mbak? Usia siapa saya ya? Iya, Saya 25. 25 tahun ya. Ya. Terima kasih Mbak atas waktunya, sudah mau bercerita tentang pengalamannya. Kita dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.